Shalom, damai sejahtera Tuhan kiranya atas kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menyapa kembali dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia di hari yang baru dengan berkat yang baru, dengan kemurahan yang baru. Saya selalu mengatakan sekalipun ada tantangan, persoalan yang baru, tapi percayalah bahwa ada kekuatan baru, damai sejahtera baru daripada Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum menapaki hari ini terlebih jauh. Masih dengan tema tentang kemerdekaan, karena masih di sekitar momentum kemerdekaan bangsa kita. Izinkan saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran dengan tema kebenaran yang memerdekakan, tetapi kemerdekaan itu merupakan sebuah pilihan. Jadi, kemerdekaan sebagai sebuah pilihan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan memerdekakan kita, tetapi kemerdekaan itu juga menjadi sebuah pilihan dan tanggung jawab kita. Kemerdekaan bukan hanya sekedar keadaan, tetapi kemerdekaan adalah sebuah pilihan. Maksudnya adalah orang bisa saja diberikan status sebagai orang merdeka, tetapi orang tersebut masih bisa punya pilihan dan kehendak untuk kembali kepada statusnya yang lama sebagai orang yang masih dalam perbudakan. Misalnya, dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 ini firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan dengan kemahatauannya mengetahui pikiran dan sifat serta tabiat bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan. Sehingga Tuhan membawa mereka berputar, tidak melalui jalan yang paling dekat, tapi justru memutar. Sehingga mereka perlu waktu yang lebih lama. Kenapa Tuhan memperlakukan bangsa ini sedemikian rupa? Karena Tuhan tahu bahwa bisa jadi ketika mereka menghadapi peperangan, mereka memilih untuk kembali kepada status yang lama, menjadi budak di Mesir sekalipun dia sudah dimerdekakan. Teks ini mengajarkan bahwa bangsa Israel sudah dimerdekakan, tetapi mereka punya kemungkinan untuk memilih kembali kepada status dan kondisi yang lama di dalam perbudakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala dalam perjalanan iman kita seperti bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan, Tuhan sudah melepaskan kita dari kuk dan perhambaan dosa. Harganya lunas dibayar, kita dibeli dari pasar perbudakan, kita menjadi orang merdeka. Namun demikian, kita sendiri yang menentukan pilihan untuk hidup sebagai orang merdeka, terus bergantung pada anugerah Allah, atau kita memilih untuk kembali kepada status kita yang lama. Dalam pengalaman pelayanan, ada orang yang sudah dilayani konseling, didoakan, bahkan didoakan pelepasan, ikut KKR, maju altar call. Tetapi kenapa dia harus kembali kepada kehidupan yang lama lagi, jatuh dalam dosa yang sama lagi? Dari yang pernah berzinah kembali ke perzinahan lagi, dari yang kecanduan kembali kepada dosa kecanduan lagi, dari kehidupan sakit hati kemudian kembali kepada kehidupan yang sakit hati lagi, padahal sudah mengalami momentum-momentum penting, komitmen-komitmen penting. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, hal ini berkaitan dengan keputusan pribadi kita. Apakah misalnya setelah kita dilayani dengan konseling, mendengar nasihat dari hamba Tuhan, didoakan, bahkan pelayanan pelepasan, berdoa waktu KKR, kita komitmen, altar call, kita membuat keputusan. Keputusan itulah yang harus dijalani dari waktu ke waktu, sehingga kita tidak tergelincir dan mundur lagi kepada status kita yang lama, kembali kepada Mesir kita. Ingat, kita sudah dimerdekakan. Buatlah pilihan yang tepat, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, karena kemerdekaan juga merupakan pilihan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Mengucap syukur untuk kebenaran yang juga kami dengarkan. Biarlah anugerah, pertolongan, rahmat Tuhan atas kami di sepanjang hari ini. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang susah hati, Tuhan berikan penghiburan. Yang kekurangan, Tuhan cukupi. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.